pahilinya lalaki jadi awewe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Torekan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Juga Bekasi. Ya, minggu kemarin Bekasi, sekarang Bekasi lagi. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir di kesempatan kali ini di acara Badar Edition. Ada yang baru ketemu dengan saya? banyak. Kabe. Mana wae atuh? Kumaha sehat sadayana? Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda. Redok. Oh, dan nanti terjemahan di sini ya. Waduh, dihadiri kurang lebih 1.700 orang. Jadi deg-degan nih ngobrol di SS tuh. Untuk pakai softtek itu. Alhamdulillah disaksikan oleh hujan rahmat. Amin. Mereka semua kelihatannya antusias sekali. Harusnya hari ini weekendnya kita ya. Jadi tadi ke safarinya ditunda dulu ya. Karena ada Aang katanya. Ada yang ke Taman Mini ditunda dulu. Ada yang nggak kemana-mana ditunda dulu. Luar biasa. Merengkol ya. Luar biasa. Tuh ibu-ibunya cantik-cantik. Mana naon aman. Terima kasih ya MC-nya yang tadi gantengnya. Kasa-kasaingan tadi gantengnya itu mah kodrak aja. Oke, satu nuhun sekali lagi. Nomor kok tinggal di luar pasti teudunan yang teudunan pasti di luar. Biasa bonek. bocah nekat. Nah, ya harus kenalin dulu ya. Walaupun namanya di udara sudah rame, ya inilah Ang Edi ya. Gantengnya segini. Kayaknya segitu. Ngomong apa nih? Tadi Opik ngomong apa? Materinya apa Opik tadi? Bawa Batala ya. Tadi sebelumnya di setel dulu pencerahan dari Buya ada ya tadi ya. Siap. Ya. Jadi ilmu bawaan datar itu bukan ilmu kemarin besok ya, tapi ilmu yang pernah ada 700 tahun ke belakang. Semua yang pegang ilmu itu kaya raya. Banyak kami kali kalau kaya raya pasti otak jelma miskin. Nah, jadi ilmu tersebut pernah lahir 700 tahun ke belakang. Ternyata ilmu tersebut dipakai sama kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, yaitu dari dalam materinya itu kitabnya itu adalah Nata Nagara. Ya, kalau di kita itu adalah Nata Diri. Nah, Nata Diri itu salah satunya itu adalah terapis. Nah, itu Nata Diri ya. Bagaimana orang itu supaya sehat. Jadi sekali lagi kata kuncinya orang yang pegang ilmu itu kaya raya. Udah, gitu aja beres. Muat sakit gitu. Nah, sudah materi lagi. Ini ngobrol ilmunya. Ada spidol nggak? Oke. Tadi kata bawa data lah ya. Ini kedengaran nggak ke belakang? Nah, bawa data lah. Oke, kita sharingan ya, kita urei.
kalau saya ngomong nabadara suka ada yang kesurupan. Jangan ya, jangan kesurupan ya. Gandeng lah. Peace, damai. Damai ya. Tata. Mulai. Nah itu nanjurkeun. Atau bahasa Indonesia itu mendirikan. Nah, mendirikan. Kalau mendirikan itu buat yang bagaimana? Itu ya berarti orang yang tidak berdiri ya. Sakit. Nah ini nih, ini kan lagi tidur. Dirikan tuh, jadi gini. Kan tuh mendirikan. Bu, ketawa dong Bu. Mendirikan. Nah, mendirikan. Tadi zona titik nah itu adalah wajah dan ini ya dari perut sampai ke anus. Oke. Wajah. Nah, wajah itu dari akar rambut ke depan. Kalau dari akar rambut ke belakang itu kepala zonanya. Ya. Wajah. Kelihatan nggak wajah ini? Kan? Nah, wajah seperti itu. Orang itu kalau terganggu ususnya, nih di sini nih, pasti orang gini, sembelit, nah gitu kan? Nah, waktu di titik naknya dibenerin nih sama kita, baru berdiri lagi. Ya, kan gitu ya? Oke. Biasanya orang yang gangguan usus kecilnya jelek, ya, usus kecilnya jelek, nah biasanya begini. Nah jebeng gitu kan. Yang gangguan ususnya jelek itu seperti itu, sakit gitu. Jadi kalau mau lihat usus, lihat aja wajahnya. Nah, tapi kalau usus kecilnya bagus, nah seperti ini. Ada yang sakit kan? Jadi lihat kan kalau kan orang-orang sakit itu meringis ya. Nah, meringis pasti itu ada masalah di ususnya. Masalah di usus itu adalah masalah penyerapan. Nah, itu yang selalu masalah di usus. Terlalu banyak menyerap, akhirnya jadi obstipasi, sulit BAB. Benar nggak? Atau kurang penyerapannya tidak diserap, malah jadi diare. Nah itu gangguan usus nih, yang sering kita dapatkan di lapangan. Orang itu tidak bisa BAB atau BAB-nya itu keras, atau BAB-nya itu seperti kotoran kambing atau kayak dempul. Nah itu masalahnya di usus. Ada nggak di sini yang gitu? Ada, tahu, lihat wajahnya juga kelihatan. Nah masalahnya itu penyerapan. Penyerapan itu kalau nyerap itu zat padat, zat cair. Zat cair. Bingung kalau nyerap batu kan nggak bisa ya. Zat cair, ya. Zat cair kan? Oke, posisi lambung itu melumatkan, mencampur, melumatkan, memisahkan. Zat cair, padat dan gas. Ya. Kemudian yang diserap itu adalah zat cair. Nah, zat cair itu sudah mengandung vitamin, protein, mineral, zat besi dan semuanya. Diserap untuk tubuh dan disampaikan ke sel nanti supaya sel itu bisa kuat dan tumbuh dan berkembang sehingga orang itu bisa bergerak. Nah, itulah singkatnya seperti itu. Nah, jangan ditulis, Bu, udah pasang nggak nanyain. Soalnya bingung. Ada orang tuh ada yang melankolis ya, analitik nulis dia. Ganteng. Tulis itu. Malah air di gambar. Gambar AA. Itu melankolis. Ada yang prematik, diam aja. Dan yang prematik itu. Kemana pikirannya? Orang lain ketawa. Prematik.
Nah, ada lagi orang koleris, kalau orang koleris nanya gimana Om? Nah ada yang sanguin, nggak diem. Ini kayak cacing, semua nanyain, oh ada yang baik nih, pasti dengerin katanya. Kata saya tuh, opa orang yang melankolis pasti nulis, pasti tanya semuanya, ngerti nggak? Enggak. Hari tadi naon wae. Tanya tuh ngomong ditulis. Jadi penyerapan itu adalah air. Oke. Jadi 8 gelas sehari ini penting. Nah, biasanya penyakit yang ada di usus kecil yang banyak di masyarakat itu adalah tipes atau tipoid. Nah, itu kan orang tipes atau tipoid. Nah, itu penyerapannya kurang ganggu karena ada salmonella typhosa. Gitu, sehingga wajahnya nanti akan berubah menjadi kayak tadi ya. Nah, begitu kita obati dengan titik tadi, menstimulan daerah titik C di sini, nah maka akan mempengaruhi secara energi ke usus kecilnya. Ya, seperti itu. Nah, kita closing, hexa atau uploader. Ya, seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi kata kunci dari ini adalah penyerapan. Gitu. Nah, ini bahasa alamnya seperti itu. Oh ya. Nah, sekarang bahasa kehidupannya. Nah, lanjur. Tadi lihat video Ang ya. Anjir, geuleuhnya. Moal bogo demi Allah, moal bogo. Pede moal bogo. Jauh banget. Jauh banget. Geuleuh. Kalau ibu-ibu yang geuleuh. Nah, tadi ceritanya kan gitu. Padahal saya dulu orang kerja ya, rekan-rekan semuanya kerja gitu. Nah, suatu saat ya endingnya saya perusahaan saya bangkrut semuanya. Ya, kalau udah bangkrut kan semuanya habis. Ya. Jadi yang tadinya banyak orang kayak gini mulai teman-teman hilang. Nah, teman-teman hilang semuanya. Semuanya hilang. Jadi yang hilang itu bukan mobil saja. Mobil hilang disita, motor hilang disita. Ada kursi disita. Karena belum lunas. Jangan kesindir ya. Itu cerita saja. Cerita saja. Oke, nah pada saat itu seperti saya itu yang lagi kering kerontang, tanah yang kering kerontang. Kebayang nggak tanah yang kering kerontang? Rumah habis, motor habis, mobil habis, semuanya habis. Ya, semuanya disita. Gitu. Sampai istri saya juga mau disita. Sama mertua. Ya, kenapa nggak disita? Ayam aja nggak dikasih makan pergi, apalagi istri. Si Bagong gitu. Semuanya saudara-saudara menyalahkan. Nggak ada. Ibu bapak semua menyalahkan. Padahal tadinya lagi main lagi jaya-jayanya itu, kebutuhannya dipenuhi. Adik, kakak juga sama seperti itu. Nggak ada satupun yang peduli pada saat itu. Ya, itu. Makanya diibaratkan sebagai tanah yang kering kerontang. Nggak ada apa-apa. Yang tadinya di tanah tersebut banyak yang main bola, sekarang udah nggak ada. Nah, nggak ada yang jadi satupun, nggak ada jadi. Ya, semut pun nggak ada yang datang. Nggak ada gula. Ya, karena apa coba? Semut pun nggak ada yang datang. Bukan, Nggak ada gula. nggak ada makanan. Nanti kurang mah ama kasih demi Allah ini.
Carek ini teh masih aing teh ayeuna. Mun aya ka imah, da ayeuna mah cenah loba roti di imah. Loba roti sia mantap deui. Oh, ama kasireup aing mah. Saking ada apa-apanya. Kalau tadinya, wah dilulukan sekarang. Orang termiskin di daerah tersebut pun menertawakan. Berarti indikasinya saya lebih miskin dari dia. Jadi saya orang ada kan satu desa itu ada orang miskin. Ya orang miskin. Dulu kan orang miskin di sini saya tahu Bang Jack ya. Nah, si Bang Jack itu nertawain saya cocok. Goblok kumaha. Kan udah dulu nih di sini ada orang termiskin namanya Bang Jack kok Adi. Dulu nertawain saya. Nafsu pan bu dirinya orang miskin yang kerikeun aing, berarti aing lebih miskin di mana? Padahal baheula sok dibere sodako urang. Begitu saya hancur, dia menertawakan. Tah baheula mah di dieu teh Bang Jack nu kitu. Bang Jack mual gitu tah. Apit gitu tah. Hararok cai. Wah. Puas. Lagi tuh Pak. Ya. Ada di sini mah nggak ada. Nggak ada satu. Nggak ada satu. Nggak ada sedikit mesti. Nah seperti karena yang kering kerontang. Nah. Ya, sampai habis semuanya, isi saya tiba sakit-sakitan. Malam Rebo harita, malam Rabu. Waiting for connection. Waiting for connection. Ngomong lego aing. Matikan Bluetooth. Sering. Ibu ngomong, tadi repot. Nah, itu saya sampai sakit ya karena depresi. Sehingga pada suatu saat saya, langsung lope. Sudah, gitu kan ya. Karena isi saya sakit pada saat itu, kemudian saya dibawa. Saya ingat ke saudara saya namanya Agus Muslim, ya yang sekarang disingkat jadi Gusmus. Nah, karena beliau itu adalah terapi ulung sehari itu 150 pasien. Satu aja kita 1,5 jam, di beliau mah 150 pasien sehari. Gimana cara nerapinya? Ternyata cabak cagur. Salaman sembuh. Ketemu gini sembuh. Ya kentut sembuh. Dari beliau, nanti beliau katanya mau kesini ya. Beliau lagi nonton di live streaming. Jadi pada suatu saat saya sakit-sakitan, vertigo namanya karena depresi. Nah, akhirnya saya bawa ke Sumedang. Nah, kan orang depresi mah liar ya Bu ya. Saya tuntun. Nah, saya tuntun seperti numu sapir. Udah nyampe ke rumah Gusmus di terapi itu 5 menit langsung pengen makan. Wah ini ilmu apa saya bilang nih, ini hodam apa nih, ini ajian apa, ini hodam Siliwangi atau hodam Jordan. Nah karena ya tadi itu salaman sembuh, ya kentut dia sembuh itu. Ya pokoknya apa yang dilakukan sama dia itu pasti, sama beliau itu pasti sembuh. Itu 150. Dulu itu zaman 50.000 2010-an. Berarti 150 45 juta sehari. Kali sebulan, Bro. Oh ya dah. Wah, enggak usah sakit tuh, Wel. Pokoknya. Ya, cek saya tuh, ieu menang duit na gede-gede kieu kumaha. Sedangkan pada saat itu saya butuh uang. Begitu melihat konsep ini, wah, ini adalah peluang. Saya bilang di belakang, yes. Nah,
maka saya langsung berguru ke Gus Mus saat itu tanggal 12 Juli hari Rabu ya, makanya itu jadi hari keramat saya. Nah, berarti saya itu pada kering kerontang, berarti butuh air, benar nggak? Kemarau yang panjang, berilah aku setitik air, setetes banget. Guru nama operator teh aya lagu eta. Terus dibayar ah. Potong baik. Ya, saya itu perlu setetes air saja pada saat itu, benar nggak? Nah, saya gabung, Buya, saya gabung. Oke, gabung. Saya belajar pada saat itu, ya, menerima tetesan ilmu dari Buya, dan kemudian saya serap ilmu tersebut. Begitu. Padahal pada saat itu lagi pusing-pusingnya, lagi penuh-penuhnya otak saya. Jangankan nerima pelajaran, nerima makan saja saya muntah. Ya, nerima makan saya muntah karena psikosomatik. Sering masuk angin, disalah-salahin sama angin. Sering kesumbat, sering disalah-salahin sama jin. Ya, makanya jin pernah protes ke saya. Nanti ceritanya ya nanti ya. Minggu depan itu. Nah, disuruh saya itu pas sama dengan kita semua. Saya dikasih 6 titik inti. Nah, inti ini sama. Nah, bawa batala. Nah, karena pada saat itu saya lagi pusing, lagi pokoknya jangankan nerima materi lah, ya. Karena saking stresnya itu, tapi saya liatin, oh gitu. Tapi saya nggak tahu namanya apa. Oh itu. Tapi pas di jalan lupa. Kan kalau lagi gitu mah sulit ingat, gancang lupa. Kalau lagi gitu-gitunya nih. Udahlah, pulang ke rumah saya bingung. Udahlah, saya urut saja semuanya. Nah, saya urut semuanya. Pikiran saya semuanya ke ini, kacabak gitu. Urut gitu kok. Nggak tahu, nah bawa data lah nggak tahu, pokoknya saya urut aja. Nah, setelah dilakukan urut saya itu, si pasien yang di rumah teh pertama ingat saja namanya Mang Solihin, itu stroke. Itu sudah 4 tahun stroke-nya. Begitu sudah diterapi dia berdiri sendiri. Yang berdua sendiri. Pak Mantri katanya saya sembuh. Lancuk aing teh ilmu. Benar nggak kita semua seperti itu? Betul. Berarti begitu saya terapi Mang Solihin tersebut, alhamdulillah Pak Mantri, saya bisa jalan lagi bari gituan teta. Tadi mah 2 tahun dia tuh sepertinya itu ya kalau orang Cianjur ulam samak gitu. BAB di sana, makan di sana, semuanya di sana. Nah, begitu diterapi dibawa sama saudaranya ke rumah, dia bisa berdiri. Alhamdulillah. Jadi ini ilmu apa ini, semakin percaya dulu, lama-lama percaya jadi yakin. Nah, mulai ke pasien, padahal saya nggak ngerti. Pokoknya cek Buya teh cabak we pokoknya mah. Stroke itu apa nggak ngerti. Hemoroid apa nggak ngerti. Begitu dipegang sama saya, alhamdulillah. Ada yang namanya khasiat. Nah, maka kebayang nggak tanah tadi yang kering sekarang menjadi mulai lembab. Mulai ada resapan, bener nggak? Nah, mulai jadi, ada yang jadi. Rumput teki apa? Nah, ada babadotan, ada alang-alang, ayam memonyetan, ayam babagongan, ayam anjingan, ayam sesetanan. Ada tengyang, waktu ngarana hiji-hiji, tak apa. Kalian di pertanian, seri atau seri aing sih. Segitu aing ngabodor bebeakan ya. Bukan buat si ibu. Ya, jadi mulai tumbuh tadi alang-alang yang tadinya nggak ada tumbuh, ada teki tumbuh, ada babadotan tumbuh, mulai. Ya, pada saat itu, padahal saya belum mengerti. Nah, inilah disebut penyerapan. Ya, seperti itu. Begitu babadotan itu muncul, mulai dalam keadaan bingung pun saya sudah bisa merokok. Dulunya jangankan merokok,
yang melihat asapnya saja sulit. Wah, sekarang mah lagi bingung, lumayan ada 2 batang. Dikasih dulu makan aplikasinya di Posrona gitu, di mana aja pokoknya ngasih rokok 2 batang, 2 batang, ada yang ngasih mie. Lagi dalam bingung pun saya sudah mulai makan mie. Dalam mulai bingung pun saya sudah bisa merokok walaupun setengah. Rokoknya 3 kali kenyot, simpen. Dan nyimpennya itu nggak dikusek-kusek, enggak. Karena kan dikusek-kusek itu banyak yang jatuhnya. Udah aja deh.